dalam hal bersyukur ini supaya nikmat yang Allah berikan itu tidak akan terputus. Dan ini saya kira setiap manusia, bukan saja orang Islam ya, selalu berharap agar rizki yang didapat ya akan bertambah dan bertambah. Maka kuncinya adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya sudah menerangkan ya surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu terus-menerus bersyukur kepadaku, maksudnya di sini dalam kondisi suka maupun duka, sehat maupun sakit, kaya ataupun miskin, kita selalu ingat Allah, dekat dengan Allah, bersyukur kepada Allah, maka pasti Allah akan memperhatikan kita, akan terus menambah nikmat-nikmat berikutnya. Bagaimana kita untuk menjadi seorang yang ahli syukur supaya rizki dan nikmat selalu diberikan kepada kita oleh Allah? Yang pertama, itu ya, senantiasa kita berterima kasih kepada orang yang menjadi jalan rizki kita. Insya Allah rizki akan terus menerus ya kepada kita. Saya berikan contoh Bapak Ibu sekalian. Kita misalnya kalau pinjam kepada tetangga, katakan pinjam motor ya Bu ya, ataupun mobil lah. Kita pinjam motor. Setelah motor kita gunakan, maka kita harus tahu diri kepada orang yang meminjamkan motor itu. Bagaimana caranya? Sebelum kita kembalikan motor itu, maka motor itu harus diapain Bu? Dicuci bersih ya Bu ya. Bila perlu ada spion yang pecah kita ganti dengan yang baru ya. Kemudian bensinnya full tank. Yang paling mahal lagi bensin apa tuh? Di Indonesia apa yang paling mahal Bu bensin? Saya nggak inget ya. Isi penuh. Balikan ke sini bisa. Dikit ke sini. Aku nggak kerja. Hadapkan ke sini, putar ke sini. Ke sini. Ya, oke. Cukup dikit. Ya. Jadi sebelum kita mengembalikan motor itu, motornya supaya kinclong, tahu kinclong Bu? Bersih ya, kalau muka kita ya glowing. Nah, itu ya Bu ya. Meminjamkan motor kepada kita itu seneng apa enggak Bu? Seneng. Kalau besok-besok minjem lagi dikasih apa enggak? Dikasih. Nah, ini namanya rizki Bu. Jadi artinya yang pertama kita harus tahu diri kepada orang yang menjadi jalan pembawa rizki, ya, seperti minjem tadi. Ataupun dalam kondisi apapun lah, ada orang memberikan sesuatu, ya. Ataupun kita semua ya Bu ya, bulanan ini dapat gajian kan bulanan ya Bu ya. Nah, sebelum orang itu meninggalkan kita atau kita menerima aja duit dari majikan kita, kita langsung mengucapkan apa? Toce. Terima kasih. Toce leya toce. Terima kasih. Ya. Karena kata Nabi, barang siapa yang tidak mensyukuri orang, tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak mensyukuri Allah. Nah, jadi makanya kita harus bersyukur, ucapan terima kasih kepada siapapun yang telah memberikan sesuatu ya sebagai rezeki kepada kita. Ya. Jadi ini penting. Senantiasa berterima kasih kepada orang lain. Dan kalau kita diberikan sesuatu, Bapak Ibu sekalian, jangan melihat kepada besar kecilnya, mahal murahnya pemberian itu. Jangan ya Bu ya. Jangan sekali-kali ya. Jadi kita jangan membeda-bedakan. Dapat saja langsung kita ucapkan apa? Thank you. Kalau kita mengucapkan thank you kepada seseorang, ini artinya juga kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang selalu mengucapkan terima kasih itu biasanya sehat. Orang yang ahli syukur
itu biasanya jiwa, pikiran, jasmani, rohaninya itu akan sehat insya Allah. Berbeda dengan orang yang bukan ahli syukur. Orang yang bukan ahli syukur, contoh, saya sebagai majikan misalnya ya, mempunyai 2 pekerja. Satu, ini Mbak siapa namanya? Mbak Waru, pinjem Pak ya, pinjem ininya. Ini Mbak Waru, ini Mbak Kangkung, gitu ya. Sudah 2 saja Pak, kalau 3 berantem nanti. Nah. Tapi ada yang Ini udah mau tahun baruan ya Bu ya, Gong Hepaco ini. Ya. Saya sebagai bos, saya ingin memberikan Mbak Waru ini $5.000 angpau. Ketika saya memberi, saya kasih 5 lembar Bu. Warnanya apa? Ribuan itu Bu. Hafal semua ini. Saya kasih 5 lembar. Mbak Kangkungnya ngeliat Bu, ngeliatin. Kira-kira reaksi dan harapan Mbak Kangkung ketika saya memberikan 5.000 itu apa? Ya kalau bisa ya 10.000. Nah gitu loh, jangan kurang gitu loh. Tiba-tiba saya ngasihnya 500. 5 lembar Bu, 1 lembar 100, warnanya apa Bu? Mau hafal semua ini. 1, 2, 3 sampai 5, 500. Ayo Bu, Mbak ini nih, Mbak Kangkung yang orang yang nggak mau terima kasih, malamnya bisa tidur apa enggak? Tim kaya. Nah, seuzon pada saya tuh, jangan-jangan Pak Muhaimin ada apa-apa dengan Mbak Waru. Pilih kasih. Nah, ini dia akan tersiksa. Makanya betul apa dikatakan oleh Allah, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu tidak bersyukur kepadaku, maka aku akan siksa dengan yang siksaan yang amat pedih. Siksaannya di dunia juga disiksa, apalagi di akhirat. Yaitu disiksanya tadi dengan perasaan, ya, sehingga dia mempunyai 3 penyakit: makan tidak enak, tidur tidak nyenyak, mandi tidak basah. Nah ini dia, mesti ini nggak pernah senyum nih Mbak Kangkung nih kalau ketemu Mbak Waru, ketemu merengut. Apalagi dengan saya, oh sudah misalnya dia, coba bayangkan Bu, sekali merengut, kata satu pakar di Amerika, ahli psikologi ya, orang sekali merengut itu akan dapat menarik 14 urat saraf yang ada di kening jidatnya di sini. Merengut, mau marah nih Bu, di sini ada 14 urat saraf yang ditarik sehingga dia menimbulkan wrinkling. Apa wrinkling itu? Mengkerut. Makanya orang suka cemberut mesti keriput. mengkerut terus. Kalau satu hari mengkerutnya 50 kali, ketemu di rumah terus kan? Wah, bisa-bisa apa Bu? Tua. Sam peng cong, sam apa? Kalau serangan jantung apa Bu? Samcong peng. Sam apa? Samcong peng. Samcong pengcong. Samcong peng. Wah ini bisa mati nih orang. Oke, betul kata orang tua ya, orang yang sering marah-marah cepet tua, orang cepet tua cepet Mati. nanti ya. Ini akibatnya, betul sekali apa yang dikatakan Allah. Di dunianya disiksa loh. Harusnya dia tocenya tuh 10 kali 20 kali yang Mbak Kangkung, walaupun dapat duit 500 ya Bu ya. Kalau dia toce yang sampai ngangguk kayak orang Jepang itu loh. Ya, arigato gozaimasu, arigato. Saya yakin saya sebagai majikan, sebagai bos, tahun depan akan saya puter ini. Nah, ya Bu ya. Yang Mbak Kangkung dapat 5.000, yang Mbak Waru dapat berapa? 500. Nah, ini Bu ya. Jadi seperti itu. Orang yang ahli syukur indah. Ya. Orang yang ahli syukur kalau dia hanya mempunyai mobil doyok, mobil doyok Bu, mobil butut ya, tua ya Bu ya, dia akan mengucapkan alhamdulillah masih punya mobil doyok. Tetangga aku kemana-mana naik motor. Nah gitu loh Bu, orang yang jiwa apa? Syukur ya.
Orang yang punya motor karena dia ahli syukur, dia akan mengucapkan apa? Alhamdulillah masih punya motor, walaupun apa? Doyok-doyok ya Bu ya. Tetangga aku kemana-mana naik sepeda. Orang yang punya sepeda karena dia ahli syukur, dia akan mengucapkan apa? Alhamdulillah masih punya sepeda. Tetangga aku kemana-mana jalan kaki. Nah gitu loh Bu. Orang yang jalan kaki karena dia ahli syukur, dia akan mengucapkan apa? Alhamdulillah masih bisa melaku-melaku. Tetangga aku kemarin lumpuh nggak bisa kemana-mana. Nah gitu loh. Orang yang lumpuh karena dia ahli syukur, dia akan mengucapkan apa? Alhamdulillah masih urip. Gitu loh. Tetangga aku kemarin ke rumah sakit nggak balik-balik. Maksudnya apa? Seco. Inna lillahi. Jadi akan menimbulkan rasa nikmat bersyukur itu indah. Nah ya, makanya ulang tahun ataupun haul ataupun milad apapun namanya lah, ini merupakan tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita berharap ya nanti nikmat-nikmat berikutnya akan terus tercurah-curah kepada organisasi apa? Keluarga Jam'iyah Maulid ya Bu ya, Simtud Duror Hongkong ini. Allahumma amin. Yang kedua, sebentar lagi, merenungkan nikmat-nikmat Allah. Ini penting Bu, merenungi nikmat Allah itu penting. Saya yang paling gampang merenungi nikmat hauliyah. Hauliyah itu artinya nikmat persekitaran kita Bu. Contoh, merenungi nikmat kerjaan kita ya Bu ya. Panjenengan itu loh, kerjaan di sini itu gajinya kalau dibandingkan dengan teman-teman kita di tanah air, gedean mana Bu? Gedean mana Bu? Ya di sini ya Bu ya. Makanya kita harus sering-sering melihat kepada orang-orang yang apa namanya standarnya secara keduniaan berada di bawah saya, bawah kita. Ya, maka akan timbul rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya kita yang di sini di Hong Kong ini gajian paling kecil, tetapi kalau dibanding kayak kata Faril ya Bu ya, ya pasti kalah. Hong Kong ini kok dibanding saing. Ya sudah segitu saja Bu. Kalah yang sana itu, kita menang sebenarnya Bu, tapi jangan sombong gitu loh maksudnya ya. Iya, kita banding kayak lagi tempat tinggal kita, panjenengan bayar apa enggak Bu? Gratis kan? Temen kita yang di Makau misalnya atau di Jakarta ya, yang stay out, wah ada yang masih nunggak 2 bulan 3 bulan ya Bu ya untuk ngekos-kosan itu. Kita di sini semuanya gratis, tidur gratis, listrik gratis, air gratis, makan gratis, minum air gratis semua Bu. Alhamdulillah. Gitu loh, harusnya kita itu ke situ ngelihatnya. Kalau nggak begitu, waduh sombong terus kita Bu, mengeluh terus, kecewa terus, kecewa Bu. Memikirkan nikmat persekitaran yang lain. Contoh, yang gampang-gampang aja Bu, yang deket-deket dengan kita. Listrik di Hong Kong ini pernah mati apa enggak Bu? Ya Bu ya. Di kampung kita, enakan mana Bu? Oh iya, sudah gratis listriknya, nggak pernah mati lagi. Air nggak pernah mampet Bu. Jalannya tuh kenceng ya, tekanannya tuh luar biasa Hong Kong. Luar biasa. Ini sebenarnya nikmat yang kadang-kadang kita jarang sekali mensyukuri. Ya, saya pernah punya temen Bu. Temen saya ini sering kalau ini saya ajak mandi di yang ada air hangatnya lah Bu ya, di hotel misalnya Bu ya. Akhirnya dia pengen beli yang heater itu Bu. Pasang di kampung, sudah beli berapa juta nggak tahu, nggak inget. Ketika dipasang airnya netes, tes nggak kuat katanya tekanannya. Waduh, saya sampai
Ya, nyesel lah Bu. Ya. Sama sekali nggak keluar airnya karena tekanannya itu lambat. Tekanannya itu rendah sekali. Kalau di sini kan buut gitu ya Bu ya. Nah, ini juga satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat lingkungan lain. Paling aman Hong Kong loh Bu. Nggak pernah gempa itu. Malam tadi, pagi awal pagi. Gempa satu Garut Iya. diguncang lagi Bu. Baru-baru. Cianjur pagi tadi juga dia diguncang lagi 4, sekian susulan. Iya. Kita di Hong Kong. Lindu nggak ada. Tahu Lindu Bu? Gempa ya Bu ya? Gempa nggak ada. Angin topan cuma lewat doang. Alhamdulillah. Banjir nggak pernah. Apalagi Bu? Tsunami nggak ada ya Bu ya? Iya. Bersih lagi persekitaran kita. Nah, ini namanya nikmat hauliyah persekitaran kita. Jadi kalau kita merenungi nikmat-nikmat itu, ya, maka sebenarnya kita berada di atas jutaan manusia lainnya. Sehingga kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, supaya kita menjadi orang ahli syukur adalah berjiwa qanaah. Apa qanaah itu, Bu? Menerima cukup apa yang ada, itu qanaah. Ya. Ini saya kira sangat bagus sekali, ya. Apalagi kita yang minta maaf, gajian kita ini paling kecil di Hong Kong. Jadi kita harus lebih qanaah ya Bu ya. Iya, jangan melihat lifestyle orang yang lebih kaya daripada kita, jangan Bu. Sudah gajinya cuma segitu, gaya hidupnya kayak artis. Mau ngopi nggak mau di warteg, maunya di mana Bu? Starbucks. Nah, mau makan nggak mau yang murah-murah ya Bu ya? Maunya di mana? Restoran yang mahal-mahal. Mati kita Bu. Mati seminggu udah mati kita Bu ya. Utang lagi, nah ini menyiksa diri. Tapi orang yang qanaah, insya Allah hidupnya akan tenang. Nah makanya ini perlu kita mempunyai rasa kecukupan, ya, zuhud dan wara' ditambah dengan qanaah. Dan yang keempat, supaya Allah selalu menambah-nambah rizki, nikmat kepada kita, sering-sering sujud syukur. Ibu-ibu kalau dapat gajian sujud syukur apa enggak sih Bu? Bukan sujud syukur, sujud. Tahu sujud syukur Bu? Pernah melihat bola, nonton bola nih, World Cup ini? Orang muslim pemain bola kalau dia menang langsung sujud di lapangan Bu. Walaupun sudah kentut berapa kali itu. Walaupun nggak pakai apa itu sarung ya Bu ya. Iya, langsung sujud itu Bu. Iya kan sering melihat ya Bu ya. Nah, supaya apa? Kalau main lagi ya menang lagi gitu loh. Nah, ya. Jadi dengan sujud syukur itu sebagai tanda ucapan terima kasih kepada Allah yang nantinya dengan harapan ya nikmat-nikmat berikutnya akan ditambah dan ditambah. Tuh. Dan yang terakhir, jangan lupa kita berzikir, selalu berzikir. Berzikir itu tidak perlu, saya jelaskan dulu. Ibadah itu dibagi 3 Bu. Ada yang ibadah itu modalnya berat, melakukannya juga berat. Apa contohnya? Pergi haji. Pergi haji itu paling berat. Maka dalam Islam diletakkan nomor akhir, nomor 5, rukun Islam yang kelima, karena berat. Sudah harganya puluhan juta, nggak tahu tahun depan ini naiknya banyak di Indonesia ya Bu ya. Sudah bayarannya, ongkosnya mahal, nunggunya waduh berpuluh-puluh tahun. Sudah nunggunya lama, melaksanakan hajinya sebulan lebih Bu. Kalau sembayang kan 5 menit. Haji bolak-balik berapa bulan? Sebulan 10 hari ya Bu ya. Lama banget, makanya berat. Nah ini ya. Jadi modalnya berat, melakukannya juga berat. Ada lagi ibadah itu yang modalnya sederhana, melaksanakannya juga sederhana. Contohnya apa? Puasa. Puasa itu ya menurut
kita ya sederhana, tapi bagi orang yang malas berpuasa ya berat ya Bu ya, karena kita sudah terbiasa. Modalnya ringan. Apa modal? Cuma niat Bu, modal puasa itu kan. Sahur itu sunnah, niat ini modalnya wajib. Dan ada lagi ibadah itu modalnya ringan, dilakukannya juga ringan. Contohnya apa? Ya zikir itu. Dengan berzikrullah kayak tadi ya, kita sudah bersyukur kepada Allah. Itu merupakan tanda syukur kita kepada Allah supaya majlis Simtud-Duror ini kedepannya akan diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah, diberikan kekuatan, eksis terus ya, demi untuk memberikan manfaat kepada saudara-saudara kita di Hong Kong ini. Nah, maka jangan putus-putus berzikrullah, ingat kepada Allah, terus minta kepada Allah. Allah itu ibu sekalian, kalau dimintai oleh hambanya, senangnya luar biasa. Seperti senangnya seorang musafir di padang pasir yang kehilangan semua harta bendanya. Ada satu kisah dalam sebuah hadis. Seorang musafir di gurun pasir Bu, dengan harta kekayaan miliknya itu berada diletakkan di atas onta Bu. Sudah jalan sudah jauh, capek istirahat di tengah padang pasir ya. Akhirnya tertidur ya. Ketika si musafir ini tertidur, ontanya lari kemana nggak tahu Bu. Di dalamnya itu ya, kalau kita zaman sekarang ya mungkin HP ya Bu ya, paspor, apalagi yang penting-penting duit, charger semua. Charger kan penting ya Bu ya. Penting apa enggak? Coba kalau nggak ada charger mati apa kita Bu? Mati ya Bu ya, nggak bisa komunikasi ya. Jadi semuanya hilang semua ya, nggak tahu kemana itu, ontanya lari kemana. Akhirnya apa? Orang ini mencari kemana-mana, Causeway Bay, Yun Long, dicari semua besar Hong Kong ya Bu ya. Akhirnya nggak ketemu-temu, kemudian dia berpikir, ini aku mau balik lagi ya ke tempat yang pertama, siapa tahu ontanya akan balik lagi ke situ. Dia balik lagi Bu ke mana ini? Taiwo Hau. Balik lagi tidur sini nih, ya. Tidur. Ketika bangun, ada di situ ontanya Bu. Semua barang-barangnya utuh, semua nggak ada yang curi. Ayo kira-kira senengnya kayak apa Bu orang ini Bu? Bisa digambarkan apa enggak Bu? Nggak bisa digambarkan ya Bu ya. Sulit digambarkan, saking apa nih? Saking senengnya. Nah Allah itu kalau diminta itu lebih dari itu senangnya. Makanya kita kalau minta kepada Allah, Allah senang luar biasa. Selalu mengingat. Beda dengan manusia. Manusia kalau dimintai sekali ya mungkin masih oke ya Bu ya. Mbak tolong dong pinjam $100 aja. Ya mungkin dikasih. Tapi kalau setelah 1 jam dia minjem lagi, ayo ikhlas apa enggak ngasihnya Bu? Nih Mbak, kalau tak kasih, ngomongnya agak sedikit kasar itu. 2 jam berikutnya, minta lagi, nilpon lagi Mbak, kurang Mbak, 100 lagi aja Mbak. Ayo kira-kira diblokir apa enggak nomornya Bu? Beda dengan manusia. Makanya ibu-ibu, kita diminta oleh Nabi, idza sta'anta fasta'in billah. Apabila kamu ingin minta pertolongan, mintalah kepada Allah. Ya, sebanyak-banyaknya. Kalau minta dengan manusia, harga diri kita akan jatuh. Dikatain, oh itu tukang minta-minta malas, oh digituin oleh orang. Tapi dengan Allah, no way. Nah ya biar beda. Jadi dekatkan diri kita kepada Allah dengan zikrullah yang sunnah-sunnah. Enak. Dekat dengan Allah itu indah Bu. Jangankan dengan Allah ya Bu ya, dekat dengan Pak RT kepala desa enak apa enggak Bu? Di kampung lo enak apa enggak? Enak, kita dapat banyak fasilitas loh Bu. Mau bikin KTP 2 menit selesai Bu. Mau minjem dikasih semua Bu. Karena kita apa? Dekat dengan Pak Kepala Desa atau Pak RT. Apalagi dekat dengan Pak Jokowi misalnya ya Bu ya. Dekat dengan Presiden, Anda akan dijemput di Surabaya Bu. Pak Jokowi nggak sempet, dia telepon temennya, ini tolong jemputin Mbak Waru ini di Surabaya jam 7 malam. Langsung Bu, nggak perlu melalui jalur imigrasi itu, langsung keluar itu.
Nah, saking apanya? Dekatnya. Nah ini jadi perlu dekat dengan Allah ini perlu kita upayakan. Saya kira cukup. Sudah jam 4 ya Bu ya. Kita semua mungkin harus sudah kembali masing-masing ke markasnya ya Bu ya. Jadi saya kira cukup tausiah saya. Dan berikutnya acara apa Bu? Pelantikan. Ada berapa orang pengurusnya? Ya? Ketua saja apa dengan pengurusnya? Iya, semuanya ada berapa? Iya, dilantik aja semua. Ada anunya Bu? Soteng. Baik, saya tutup dulu ya untuk tausiahnya, nanti akan ada acara pelantikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cepet aku syuting. Iki batu urung nganti muncul ya. Baterainya selesai. Habis gak break. Lah ya. Mater nuwun. Soteng. Iki wong juwok iki. Ayo Mbak juwok. Aku titip tas iki ya. Nggih. Ini semua tah? Ini semua. Mau berdiri apa duduk saja? Talok ini. Duduk saja. Baik.